Itu gunung dan goanya itu memang sering jadi langganan ya Pak, buat orang bertapa minta pesugihan ya? Itu jarang ada orang yang ke sana. Oh, nggak semua Saya orang tahu. bikin jalan ke situ, bikin jalan sendiri. Sepertinya ini tempat yang paling cocok untuk bertapa. Itu nyata, Bukan halusinasi kan? bukan halusinasi. Cuma saya agak berani buka mata, saking takutnya. Cuma yang kedua itu, dari pengalaman yang pertama ular itu menghilang, saya agak begitu takut. Udah tadi kan ada ular menghilang. Nah, Jadi ada yang mau itu, gak setakut yang pertama itu. Malahan mau itu sampai pagi nemenin saya. Nah, sekarang kamu boleh kembali pulang. Tapi kan tapaku belum selesai. Ingat anak dan istrimu. Waktu itu saya pulang keadaan lemas sekali, udah 2 hari 2 malam gak makan kan. Dan jalan yang diterjun itu sangat mudun, nanjak, gak bisa berdiri. Aduh. Hei, kenapa kamu kembali? Ini kan baru 2 hari. Mbak, aku kan sanggup lagi, Mbak. Ada suara dari puncak gunung yang menyuruh saya. Itu artinya ada persyaratan yang diharuskan yang kamu langgar. Percuma kamu bertapa kalau setengah-setengah. Tapi Mbak, kehidupan saya dan keluarga. Aku tidak tahu. Mungkin karena pertama yang setengah-setengah kamu laksanakan, makhluk-makhluk penghuni gunung itu akan mencari kamu kemanapun kamu pergi, dan dia akan menghancurkan kamu. Kurang ajar. jauh sebelum Bapak bercerita tentang harimau atau macan yang mengendus ya, Ya. Roy sudah menggambarkan hewan bertaring di sini. Iya, hewan bertaring dan seperti harimau. Si pada tidur. Itu suara siapa? Kalau tidak bobo di gigi nyamuk. Kamu kenapa, Ais? Kamu kemana aja sih baru pulang? Cari duit, mana duitnya? Oh, kamu enak-enakan pergi. Kamu tahu nggak sih? Anak istri kamu ketakutan ada setan di rumah ini. Dasar mandiri kamu ya. Kamu dengar ya? Saya akan ajak sama anak-anak pulang kampung. Kamu siap-siap ceraiin anak saya, jelas? Bu, jangan bawa mereka pergi, Bu. Biarkan mereka tinggal di sini sama saya, Bu. Nggak ada. Mereka ini anak istri saya, Bu. Enggak, kamu dengar ya? Pokoknya Ais akan saya carikan suami yang lebih kaya dari kamu. Kamu
Kamu lihat aja nanti. Kamu siap-siap ceraikan Is. Aku tidak akan menceraikan Is, Bu. Is, masuk kamu. Ambil. Ambil barang-barang. Cepat. Siapin. Bu. Is. Is. Bu. Awas. Lepasin, Bu. Lepasin. Lepasin. Hei. Aku nggak akan melakukan hal-hal aneh seperti kemarin lagi. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi, Ais. Aku benar-benar kapok. Aku kemarin hampir mati ditelan sama seekor ular besar. Mas, kamu tahu kan aku tuh tiap hari sholat malam untuk nunggu kamu pulang, Mas. Aku tuh sama anak-anak aku takut tinggal di rumah ini. Jangan-jangan suara gaib yang menyuruhku pulang kemarin adalah suara gaib yang menyampaikan pesan dari Eis. Bu. Tidak menyelesaikan kata kamu di gunung. Sekarang saya akan kita semua keluarga kami. Kenapa, Bu? Harimaunya mana? Bu, nggak apa-apa kan? Harimau. Nggak ada, Bu, harimaunya, Bu. Udah pergi, Bu. Semua gara-gara kamu. Kamu penyebabnya. Sekarang kita pergi. Bu. Ayo. Jangan bawa anak saya pergi, Bu. Mereka anak saya, Bu. Ayo, Bapak. Udah, ayo. Bu. Udah jangan macam-macam. Bu. Tolong, Bu. Kalau Ibu sayang sama mereka, biarkan mereka bahagia di sini sama aku, Bu. Udah jangan kamu. Ayo. Bu. Ingat itu ya, sudah terlewati masa itu, saya pulang. Saya cari kerja yang tadi. Waktu itu istri saya hamil 7 bulan. Saya kerja di Bandung, di kotanya, kan rumah di kampung. Istri saya yang pertama sering mimpi itu datang ular pertama. Datang ular pertama? Iya, banyak ular. Yang kedua, dia sering mimpi ditumpangi seekor makhluk halus yang menyerupai buta hijau. Ya ampun, gak berasa usia kandungan aku sekarang udah 7 bulan. Kamu sehat-sehat ya, Nak? Kok kayak ada yang ngikutin aku sih? Is, ada ular yang mau makan bayi aku, Bu. Tadi aku mimpi, Bu. Cuma mimpi aja. Udah, tarik nafas. Gak ada apa-apa tuh, kamu lihat tuh, gak ada siapa-siapa tuh. Kamu lihat dong, kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Teriak-teriak udah dong. Oh iya, Ibu tahu nih pasti kerjaan si Enang nih, suami kamu nih, ya kan? Bener gak dia ada di situ? Enang gak suka kamu balik ke rumah Ibu, makanya dia ngerjain kamu. Pasti dukun, ya kan? Gak mungkin, Bu. Mas Nang itu gak kayak gitu. Udah kamu diam, orang gak ada apa-apa. Terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah akhirnya saya dapat pekerjaan juga. Ya udah, mulai sekarang kamu kerja yang rajin. Kalau kamu rajin, nanti saya kasih bonus. Iya, Pak. Saya janji akan bekerja yang lebih rajin lagi ya, Pak. Ya udah, kerja sekarang. Oh, iya, Pak. Itu yang bener ya. Mari, Pak. Ya. Kenapa ada ular itu? Pergi. Kamu kenapa ya? Kamu kenapa nih? Apa-apaan kalian? Kenapa kalian malah berantem? Siapa yang mulai ini? Dia, Pak. Kami nolong dia, malah dia yang nyerang kami, Pak. Oh, ternyata kamu. Orang baru nih bikin onar di sini. Tapi, Pak,
Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Sekarang kamu saya pecat, kamu pergi dari sini. Pak, Pak, tolong, Pergi, Pak. pergi sekarang. Bikin onar. Iya, Bu. Masih inget kan sama Nagito? Iya, iya. Masih ingat ya? Ya dia kesini mau nengokin kamu. Bu, Ibu ini apa sih maksudnya? Aku ini kan masih istri sahnya Mas Enang. Tuh ngapain sih pertahanin suami kamu itu? Udah jelas-jelas Gito ini mau terima kamu apa adanya, termasuk bayi yang ada di perut kamu, biarpun bukan anaknya. Ibu maksudnya apa, Bu? Ya kamu cerain aja suami kamu yang gak berguna itu. Bu, nggak mungkin, Bu. Aku ini kan cinta sama Mas Enang. Hidup tuh gak bisa dengan cinta, tapi pakai duit, ngerti gak? Ya, tapi Bu. Ais, aku bisa berikan cinta yang lebih banyak buat kamu. Mas, maaf ya. Tapi saya ini punya suami. Dan saya ini bahagia sama hidup saya. Ais, apanya bahagia kamu dibikin sengsara kayak begini? Kamu itu cantik, pintar, rajin. Kamu gak pantas tau gak? Masih banyak laki-laki yang mau sama kamu. Apapun alasan Ibu, pokoknya aku nggak mungkin ninggalin Mas Enang. Aku ini lagi hamil, Bu. Dan aku punya perasaan. Lagi hamil. Udah tenang dulu. Kamu duduk dulu sini. Biar tenang ya. Ya, udah. Ini nih, kamu minum dulu biar tenang ya. Nih, minum dulu ya, tarik nafas. Sebentar lagi kamu akan ikutin semua permintaanku. Air itu sudah dikasih jampe-jampi sama dukun. Is, kamu mau ngobrol-ngobrol kan sama anak gitu? Ini dia. Kata orang, ini tempat makam orang suci. Aku harus berdoa di sini untuk mohon kelancaran rezekiku. Buto Hijau, apa mau kamu? Kenapa kamu selalu mengikutiku? Manusia, aku mengikat janin dalam perut istrimu. Jangan kamu lakukan itu, Buto Hijau. Jangan ambil janin istriku. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tanya sama kuncen penunggu itu. Mungkin dulu waktu kamu naik ke gunung, kamu kencing sembarangan. Dan itu merupakan rumahnya Buto Ijo. Sehingga Buto Ijo itu selalu mengikutimu untuk balas dendam. Kenapa? Kenapa kamu kaget begitu? Istri saya sedang hamil, Mbah. Apa ada cara untuk mengusir Buto Ijo itu, Mbah? Bagaimana caranya, Mbah? Kamu harus rajin-rajin bertapa di gunung ini. Tapi saya sudah berjanji sama istri saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, Mbah. Kalau begitu terserah kamu saja. Saya bayi ini akan aku makan. Jangan makan bayi ini, jangan. Aduh. Ada apa ini? Kalian mau kemana? Nah gitu, ini si Ais tadi kesurupan. Terus jin yang masuk ke dalam dia itu mau ngambil janinnya. Biar saya yang ngantar aja. Tapi nah gitu, nanti kalau ke dukun perlu banyak biaya. Ya kan? Ibu jangan khawatir. Nanti saya kasih uang ke Ibu. Oh iya, iya. Pelan-pelan ya. Tunggu. Apa-apaan kamu tunggu? Istri orang dirangkul-rangkul. Mas, kamu tuh gak ada hak ngelarang-larang aku. Sebelum kamu tuh bisa ngasilin uang lebih banyak. Tapi Orang berumah tangga tuh
kamu denger ya. Kamu itu nggak ada artinya sekarang buat aku. Ayo, ayo. Udah, tinggalin aja. Masih.